Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang ilmu fikih. Kadang ada sebagian orang bilang fikih itu ribet, isinya hukum semua. Tetapi justru karena hidup kita penuh aturan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, fikih hadir untuk memberikan panduan. Kalaulah tidak ada ilmu fikih, bisa jadi nantinya ke depannya orang sholat bisa dengan gerakan-gerakan baru, zakat pakai pulsa, atau nikah pakai akad via komentator bola, ya itu sudah kalau tidak ada ilmu fikih. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup sumber hukum dan kegunaan kita belajar ilmu fikih. Namun sebelumnya apa sih fikih itu? Fikih menurut ulama ya Imam Asy-Syafi'i, yaitu di dalam kitab Al-Bajuri, bahwa fikih adalah al-ilmu, sebuah ilmu bil ahkami syar'iyyati, yang mempelajari hukum-hukum syariat ya, al-amaliyati, yang bangsa amaliyah, jadi bukan membahas tentang i'tiqadiyah ya, tapi membahas tentang pekerjaan-pekerjaan kita ya, amal-amal kita. Kemudian ilmu ini mempelajari hukum syariat yang bangsa amaliyah dan juga al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, diambil dengan dalil-dalil yang sangat terperinci. Kemudian kita mempelajari ilmu fikih juga bisa membantu umat Islam dalam hal ini bisa memahami aturan kehidupan sehari-hari sesuai ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ini sangatlah luas. Jadi bukan hanya tentang sholat atau puasa saja. Ulama di sini membaginya menjadi 6. Yang pertama yaitu tentang ibadah ya. Ibadah di sini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ilmu fikih ini nanti akan membahas tentang di dalamnya itu tentang ibadah. Nah, ibadah seperti apa? Yaitu sholat bagaimana, zakat bagaimana, puasa dan haji. Sudah ada aturan-aturannya. Kemudian yang kedua muamalah. Muamalah adalah urusan jual beli, pinjam meminjam, warisan, hutang piutang, kontrak dan lain sebagainya. Contoh, jadi kalau ada pinjam dulu 100, besoknya boro-boro diganti, hilang dia tetelan bumi, ya berarti dia itu apa? Muamalahnya itu belum jalan ya. Yang ketiga ada bab munakahat. Ini adalah hukum keluarga ya, membahas tentang pernikahan, perceraian, ya talak, rujuk, nafkah, hak dan kewajiban suami istri ya. Jadi ini munakahat dibahasnya nanti ya. Yang keempat adalah zinayah. Ini hukum pidana Islam. Jadi mengatur keadilan dan keamanan. Kalau ada yang suka curi-curi wifi tetangga, nah ini mungkin bisa masuk ke dalam bab zinayah ya, dibahas di dalam bab zinayah.
Yang kelima adalah siasah. Ini adalah mempelajari tentang apa? Urusan tata kelola pemerintahan menurut Islam. Ya, urusan pemerintahan. Intinya kan pemimpin itu harus adil dan amanah. Jadi kalau ada yang kampanye dengan janji-janji manis tapi pas terpilih malah pahit ya, itu berarti siasanya belum sesuai dengan syariat. Yang keenam, ternyata di dalam ilmu fikih juga dibahas tentang akhlak, yaitu etika dan perilaku sehari-hari. Intinya akhlak ini mahkotanya ilmu fikih. Jadi apalah banyak hukum, tahu banyak hukum tetapi sikapnya masih buruk ya. Jadi jangan sampai ibadah rajin tapi tetangga kita merasa terganggu ya. Imam Syafi'i pernah berkata, al-ilmu. Ilmu itu adalah perkara nafa'a yang bermanfaat. Ya. Ilmu itu perkara yang bermanfaat. Laisal ilmu mahufidho. Ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal. Jadi belajar ilmu fikih itu bukan hanya teori saja, tetapi nantinya harus bisa diamalkan dan terwujud nanti menjadi akhlakul karimah. Kita lanjutkan kepada sumber-sumber hukum fikih. Sahabat sekalian, hukum fikih diambil dari 4 sumber utama. Yang pertama Al-Quran. Ini adalah wahyu Allah sebagai sumber utama dan juga pertama. Semua dasar hukum ini ada di dalam Al-Quran. Yang kedua hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah ini adalah apa sih? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini penjelas dari Al-Quran. Contoh, Al-Quran perintahkan sholat. Tetapi bagaimana cara sholatnya? Al-Quran tidak dengan sangat terperinci menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, bagaimana cara sholatnya itu nanti dibahas di dalam hadis, di dalam sunnah begitu ya. Yang ketiga ijma, ini adalah kesepakatan para ulama ya. Ini penting agar umat tidak menjadi bingung. Harus ada kesepakatan para ulama. Tentu saja ini ulamanya ulama apa mujtahid ya yang emang sangat katakanlah kompetennya sudah tahfidz Quran, hafal ribuan hadis ya. Jadi sangat dipercaya gitu ya keilmuannya. Kemudian yang keempat adalah kias. Ini perbandingan hukum. Misalkan narkoba dihukumi haram karena sama-sama memabukkan seperti khomar. Ini kias penting sekali. Jadi kan kalau tidak ada kias, kadang kita bingung. Maksudnya tidak tahu kok narkoba haram kan tidak ada dalam Al-Quran. Di dalam hadisnya tidak ada. Tapi kan dikesepakati oleh ulama. Dikiaskan bahwa narkoba itu haram karena sama-sama memabukkan seperti khamar begitu. Yang terakhir, kegunaan mempelajari kita ilmu fikih di sini sudah saya catat ya ada 5 poin. Namun bisa juga dikatakan bahwa sahabat sekalian, mengapa kita harus belajar ilmu fikih? Pertama, fikih itu bisa menjadi kompas hidup untuk kita ya. Kita bisa tahu hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi kalau enggak tahu, kita kan bisa jadi bingung ya untuk bertindak, untuk bersikap. Contoh kecil misalkan kopi halal enggak ya? Ya orang sudah tahu semua halal gitu ya. Tapi kan
Kalau kopinya dapat nyolong dan dicampur sama kucubung narkoba, nah itu kan ntar kopinya jadi haram. Jadi kita akan tahu gitu ya kalau mempelajari ilmu fikih. Yang kedua, fikih itu bisa membimbing kita untuk beribadah. Tentu saja kalau tidak belajar ilmu fikih ya, yang nanti di dalamnya itu ada bab ibadah, mungkin nanti sholat subuh karena masih sehat mau 4 rakaat. Nah, karena lagi semangat. Nah, itu nggak bisa sah ya. Karena emang sudah ketetapannya bahwa sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Kemudian fikih itu tadi ya bisa mengatur hubungan sosial, bisa menjaga ketertiban masyarakat, dan yang terpenting bahwa fikih juga bisa membentuk akhlak yang mulia. Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat amal ibadah kita, tetapi juga sikap kita kepada sesama. Ya, nah itu penting ya. Kemudian kita juga ilmu tadi sudah dikatakan. Kemudian ada juga Imam Al-Ghazali pernah berkata, al ilmu bila amalin jununun, bahwa ilmu pengetahuan tanpa ada amal itu adalah jununun ya, suatu kegilaan. Dan wal amalu bila ilmin la yakun. Amal juga kalau tidak ada ilmunya ya tidak akan benar. Jadi ilmu dan amal itu harus saling bergandengan, harus selaras begitu ya. Baik, kesimpulannya adalah bahwa eh, fikih di sini sudah jelaskan ya. Jadi fikih itu sangat luas, meliputi ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, dan akhlak. Sumber hukum utama ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Manfaatnya sangatlah banyak sekali, dari membimbing kita cara ibadah, berhubungan sosial, hingga membentuk menjadi akhlakul karimah. Mari kita semangat belajar ilmu fikih, jangan ada kata terlambat, mau tua, mau muda, mau dekat ke tanah ya, mau dekat mati kakek ya, tetap kita harus selalu tetap semangat untuk belajar, khususnya belajar ilmu fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, keikhlasan, dan kemampuan untuk selalu belajar dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.